kebanyakan masalah nutrisi tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Nining. Masa pandemi tadi memang betul bahwa sebelum pandemi aja masalah nutrisi di Indonesia sudah banyak ya, apalagi ditambah masa pandemi. Kemudian lagi masalah sosial, masalah ekonomi, sehingga kalau masalah nutrisi sih masih tetap itu-itu saja. Hanya mungkin tingkat keparahannya yang bertambah. Pertama masalahnya itu adalah gizi berlebih, kemudian gizi kurang, stunting, gizi buruk, dan defisiensi zat gizi mikro. Kenapa bisa jadi gizi berlebih pada masa pandemi ini? Nah, ternyata dari beberapa sumber yang saya baca, gizi berlebih biasanya berhubungan dengan kondisi pandemi itu anak itu harus di rumah, tidak beraktivitas di luar. Kemudian di rumah aktivitas anak terbatas. Biasanya orang tua biar anaknya anteng, adem gitu ya, dikasih gawai, kemudian nonton, akhirnya aktivitasnya kurang. Nah, kemudian sementara dia kan lapar, dia makan terus dan makan terus, akibatnya dia menjadi berat badannya bertambah, jadi obes. Nah, sementara dalam kondisi yang lain, untuk kondisi tertentu, itu ada anak yang mengalami kurang gizi. Kenapa? Karena masalah ekonomi tadi, masalah yang di PHK, yang pendapatan berkurang, ada pemotongan gaji dan sebagainya, itu menjadi asupannya berkurang. Walaupun dia, apakah dia mau anaknya stuck di rumah atau anaknya aktif, tapi kalau asupannya berkurang, itu tetap akan mengalami kurang gizi. Kemudian stunting atau pendek. Stunting juga berhubungan dengan kualitas gizi yang dikonsumsi oleh si anak. Kalau dia konsumsi nutrisinya, khususnya yang berhubungan dengan penambahan berat badan seperti kalsium, kemudian yang karbohidrat itu kurang, itu dapat menyebabkan berisiko terjadinya stunting atau anak tumbuh pendek. Apalagi jika di dalam keluarga itu ada riwayat kurang tingginya gitu. Tapi itu akan terlihat dari perbedaan apakah ini masalah genetik atau memang murni akibat dari masalah nutrisi. Kemudian dari kurang gizi dan stunting tadi juga akan menyebabkan terjadinya gizi buruk pada anak. Kalau masalah kurang gizi tidak teratasi dari awal, maka dapat membawa anak ke dalam kondisi gizi buruk atau malnutrisi. Malnutrisi ini tadi salah satu contoh sudah disebutkan oleh Bu Ning di depan. Dan gizi buruk ini dapat berakibat secara fisik pada anak, kemudian secara mental pada anak, sehingga dapat menyebabkan GDD juga. Nah, tahap yang lainnya itu defisiensi zat gizi mikro, di mana akibat gizi yang kurang ini dapat muncul penyakit seperti anemia pada anak. Anemia juga menyebabkan turunnya kadar oksigen di dalam darah. Kalau oksigen sudah turun, otomatis anak juga akan sulit konsentrasi, anak akan rewel dan lemas, gampang sakit. Sehingga nutrisi ini sangat penting dalam meningkatkan imunitas anak.